Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa, ya. Silakan siapa yang mau mimpin doa? Sarki, siapa atau Dera? Siapa? Dera saja. Oke. Silakan Dera. Sebelum mulai pembelajaran, mari berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengecek siapa-siapa yang tidak masuk hari ini. Nah, ada yang tidak masuk. Ada, Pak. Siapa? Reza. Reza. Kenapa dia tidak masuk? Ada yang tahu? Sakit. Sakit, Pak. Sakit. Sakit. Terus kita Bapak absen dulu ya. Oke. Muhammad Syarki Rahman Hadir, Pak. Hadir. Zasyafa Zauza Hadir, Pak. Hadir. Dera Anggiansi Hadir, Pak. hadir. Oke, yang tidak hadir Nezar ya. Ya, Pak. Sakit atau gimana tadi? Sakit. Sakit. Ada yang kirim surat enggak? Enggak. Tahu dari mana sakit? Kalau enggak ada suratnya, Ada. berarti enggak ada keterangan ya Nezar ya. Ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan di sekitar. Nah, apa saja lingkungan di sekitar kita? Namanya ada hewan, terus apa? Nah, ada pohon, ada rumah, ya, terus apa lagi? Ada manusia. Apa namanya? Kalau kita berinteraksi dengan manusia disebut makhluk makhluk sosial. Itu namanya interaksi dengan sesama manusia. Artinya kita hidup ini pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ya, kenapa? Karena kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Karena apa? Kita perlu bantuan orang lain. Itu disebut hidup bersosialisasi. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke manusia dan lingkungan. Nah, apa saja? Nah, coba kalian amati di sini. Di sini ada suatu peta. Nah, ini ada suatu peta. Kalian tahu ini peta apa? Peta apa? Negara apa? Negara Indonesia. Nah, yang di sini itu pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Di sini pulau Jawa. Ini pulau Sulawesi. Di sini pulau Kalimantan. Ini pulau Kalimantan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Itu negara kita. Nah, bahwasanya Indonesia itu merupakan bangsa yang dikaruniai dengan sumber daya
alam, sumber daya alam. Nah, seperti apa? Seperti pohon, nah, tumbuh-tumbuhan, nah, hewan-hewan, ya. Dan melalui keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, sampai keadaan penduduknya, bahwasanya Indonesia ini mempunyai ragam suku, budaya, suku bangsa. Nah, suku apa-apa aja yang terdapat di Indonesia? Coba, ada yang tahu tidak? Suku apa aja? Dayak, Suku Dayak. Suku Dayak dari mana? Pulau apa? Suku Dayak? Pulau Kalimantan. Terus suku apa lagi? Suku apa lagi? Papua, Suku Papua. Nah, ada di Pulau Papua. Terus apa lagi? Suku Jawa. Terus ada Bugis. Nah, Melayu. Nah, itu ya. Sunda. Lingkungan sekitar. Sudahkah kita memperhatikan atau sudahkah kita menjaga lingkungan sekitar kita? Baik itu dari kebersihannya, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya kalau membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan banjir jika dibuang ke sungai. Itu akan menjadi penyumbatan sehingga akan menimbulkan banjir dan air pun bisa tercemar. Nah, itu ya. Paham? Nah, coba kalian perhatikan lagi di sini. Nah, sini pulau manakah yang paling padat penduduknya? Bisa tidak kalian perhatikan pulau apa yang paling padat penduduknya? Ini pulau ini. Kalau Kalimantan terkenal dengan suku Dayaknya. Nah, kalau Pulau Jawa, suku Jawa. Nah, coba sebutkan suku yang terdapat di pulau ini. Suku apa? Suku apa? Dayak, Suku Dayak. Kalau ini Jawa, suku Jawa. Terus kalau ini Saki, ini pulau apa Saki? Papua, Pulau yang ini Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku Melayu, terus suku Dayak. Nah, di sini pulau ini yang di bawah. Ini pulau apa namanya? Pulau Jawa, Pulau apa? Jawa. Jawa. Sukunya Jawa, suku Jawa. Ini terus ada suku Nah, Sunda, Betawi, Baduy. Nah, banyak ya masih ya teman suku di Indonesia. Nah, selain suku, bahwa di Indonesia sudah terdapat beberapa anutan agama. Nah, yaitu apa saja? Katolik, terus Islam, terus Konghucu, terus Buddha dan Hindu. Nah, kenapa di Indonesia terdapat banyak kepercayaan? Kenapa di Indonesia mereka bahwasanya agama yang ada di Indonesia itu saling bertoleransi, saling menghargai dengan perbedaan agama. Kenapa? Ada yang tahu? Karena
di Indonesia yang menjadi dasar negara yaitu Pancasila, sehingga tidak saling menjatuh-jatuhkan antara agama si A dengan agama si B, tidak saling menjatuh-jatuhkan. Kenapa? Karena dasarnya yaitu Pancasila. Pancasila itu mempunyai nilai-nilai. Coba diperhatikan. Bapak mau tanya, kalau di tempat Syarki, di dekat rumah Syarki, banyaknya orang apa? Maksudnya agama apa yang ada di tempat Syarki? Coba kasih tahu. Islam. Orang Islam. Islam. Kalau orang Kristen ada enggak? Ada. Banyak tidak? Tidak banyak. Ya. Kalau daerah orang, maksudnya agama yang terdapat di tempat tinggal daerah, yaitu kebanyakan Islam. agama apa? Islam. Islam. Terus Konghucu. Konghucu Kristen. dengan Kristen. Hindu tidak ada. Enggak. Hindu tidak ada. Kalau Buddha Enggak. tidak ada. Oke. Setiap orang kan pasti mempunyai kepercayaannya masing-masing atau agamanya masing-masing. Kenapa di Indonesia dari beberapa agama tersebut tidak rusuh mereka, bahwa di Indonesia agama yang banyak lagi tidak saling menjatuh-jatuhkan antara agama A menjatuhkan agama B, terus agama B menjatuhkan agama C, ataupun agama C menjatuhkan agama A, maksudnya agama Islam tidak menjatuhkan agama Kristen, terus sebaliknya agama Kristen juga tidak menjatuhkan agama Islam. Kenapa? Karena dasarnya adalah Pancasila. Nah, karena kita dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, tahu ini apa tidak Pancasila? Nah, yang pertama apa Pancasilanya? Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa yang menjadi dasar itu adalah Pancasila, sehingga agama yang ada di Indonesia tidak saling atau menjatuh-jatuhkan atau mengejek agama lain. Nah, jadi kalau kita agama Islam, ya kita harus wajib menghormati atau menghargai kepercayaan orang lain, itu di agama Islam, karena kita diajarkan tidak boleh mengacau ke agama orang lain. Nah, ya tidak boleh. Kalau kita harus saling bertoleransi, harus saling menghargai. Nah, tidak yang agama. Nah, terus kembali ke sukunya. Kalau suku Melayu kebanyakan beragama apa? Islam. Beragama Islam. Contohnya di sini di Pontianak kan mempunyai suatu kesultanan, yaitu disebut Sultanan Kadriah namanya. Nah, ya, yang berada di mana? Di Tanjung Raya 1. Nah, itu Sultanan Kadriah
yang berdiri pada tahun 1771. Nah, yang asal usul kota Pontianak ini bahwasanya bahwa zaman dahulu kerajaan Sultan Abdurrahman pergi sampainya ke pulau Kalimantan Barat ini, bahwasanya pulau Kalimantan ini adalah sebuah hutan semua, tidak ada penghuninya. Nah, sampainya Raja Abdurrahman ke Kalimantan ini, bahwasanya dipenuhi dengan hantu yang bernama kuntilanak. Nah, dengan cara apa Sultan mengusir hantu tersebut? Yaitu dengan membunyikan suatu meriam. Nah, yang dimana sekarang dikenal sebagai meriam apa? Biasa dibunyikan di tepi sungai. Meriam karbit. Nah, dengan karbit itu ya. Barulah kasih nama kota Pontianak ini jadi kota Pontianak, karena awalnya kota ini yaitu banyaknya hantu kuntilanak. Jadi dibunyikan meriam oleh Sultan, maka bertaburan hantu tersebut pergi kemana-mana. Nah, itu ceritanya. Coba Bapak mau nanya, kan tadi bahwasanya di Indonesia ini memiliki banyak suku. Ada suku Melayu, ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Bali, terus ada suku lagi Sunda, terus Jawa, apa lagi? Betawi, terus ada suku Padang. Nah, kan banyak di Indonesia banyak suku-suku. Setiap suku pasti mempunyai kebudayaannya masing-masing. Seperti apa? Seperti pakaiannya. Pasti pakaiannya kan berbeda-beda. Kalau Melayu pakaiannya apa? Kalau yang laki-laki selok belanga. Kalau yang perempuan pakaiannya baju kurung. Nah, kalau Bali, kalau Jawa pakaiannya apa namanya? Kebaya. Nah, itu. Terus, nah Bapak mau nanya, kalau Syarki agamanya maksudnya ke sukunya apa? Sukunya Melayu. Kalau daerah Bugis. Nah, kan contoh di sekitaran, enggak usah jauh-jauh, kita ambil di sekitaran kita saja. Nah, banyak kan suku orang-orang yang beda suku dari kita. Nah, ataupun sukunya sama nih dengan kita. Dan tidak hanya budayanya, bahasanya juga berbeda. Kalau suku Jawa bahasanya berbeda dengan suku Sunda, suku Bali juga berbeda. Nah, logatnya juga berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Nah, itu ya. Nah, makanannya pun berbeda tidak? Makanannya berbeda. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah paham belum? Coba aku nanya lagi. Di Indonesia ada beberapa suku. Coba sebutkan. Jawa. Terus? Papua. Suku Papua. Melayu. Pergi. Sunda. Terus? Jawa udah.
Bali. Bali, dan ada masih ada lagi, terus Betawi, nah, Dayak, Madura, nah masih banyak. Nah itu ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Paham. Selain suku, agamanya apa aja? Islam, Terus, Kristen, Islam, Katolik, Kristen, Buddha. Buddha, Hindu. Nah itu agamanya saling bertoleransi atas dasar Pancasila. Pancasila. Atas dasar Pancasila terletak pada ayat pertama tentang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak? Kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia? Tidak hanya masyarakat atau orang Indonesia itu beragamanya satu saja. Bahwasanya agama yang ada di Indonesia ada 5 misalkan, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu. Nah, itu jadi ayat pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mewakili dari seluruh tadi, tidak hanya bahwasanya Indonesia itu tidak hanya memiliki satu kepercayaan, satu agama saja. Ya, paham? Paham? Paham. Paham. Oke. Oke, selanjutnya kalian kerjakan di halaman 20 tentang di subtema 5 ya. Subtema 5 kalian kerjakan, itu kalian isi. Nah, isi. Setelah selesai nanti dikumpulkan ke Bapak ya. Meja Bapak, taruh di meja Bapak. Oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya? Paham. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari. Bahwasanya nanti minggu depan kita sudah masuk ke manfaat dan lingkungan dan manfaatnya. Kita akan belajar tentang lingkungan dan manfaatnya. Bahwasanya di sekitar kita terdapat ini pohon misalkan. Manfaatnya apa pohon? Nah, kan itu air. Manfaat air itu apa? Nah, terus ada cahaya. Manfaat cahaya itu apa? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Pak. Dari sini sudah mengerti? Oke. Baiklah, sebelum itu kita tutup pembelajaran kali ini. Silakan dipimpin doanya sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan ya. Sebelum pulang, mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sampai jumpa semuanya.